langsung aja ya, karena Mbak Fianya sudah ready. Ya Allah, senang sekali Unda hari ini bisa bertemu sama teman-teman semua ya. Mungkin yang lainnya masih sibuk, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Hari ini Mbak Fia nanti mau sharing tentang tips ya, cepat membaca menggunakan metode Montessori, karena kebetulan Mbak Fia sudah sedang melaksanakan diploma di MHA ya. Sebelumnya Unda mau share tentang profilnya Mbak Fia Rizkyana dulu ya. Nah, nih sudah terlihat ya, Mbak Fia lahir di Pemalang. Iya, sebentar saya. Lahir di Pemalang 20 Juli 91 ya. Sekarang menyandang BA Mandira, terus juga sedang diploma Montessori MHA kandidat. Iya, saya sebentar ini Bunda gini dulu ya. Juga sudah punya sertifikat ya di Read Aloud Trainer, terus founder Read Aloud Anak Indonesia, juga optimasi di DIY Project for Kids. Iya, sayang sebentar. Sini. Ya. Dan juga ada di behind ava.id ya, Avaline ya. Ini profil dari Mbak Fia. Ini anak saya ramai sekali. Gitu tuh ya. Siapa Mbak Alia ikut ya? Halo teman-teman. Ya, langsung aja ya Mbak Fia, silakan Mbak Fia. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Udah kedengeran belum nih ya Bu suaranya? Udah. Ya Allah, senang sekali bisa dengerin. Ini suaranya jelas nggak ya? Jelas. Oke. Ya. Maaf ya kalau agak sedikit berisik, soalnya Gani juga nggak aku tidurin siang, soalnya kalau tidur siang takutnya akunya ketiduran. Oke, langsung aja ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak jelas silahkan ini aja ya, silahkan chat aja langsung. Oke, nah tadi Mbak Fia bilang tentang apa tadi ya? Cepat membaca ya Mbak ya? Nah, jadi oke, langsung dimulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini perkenalkan saya Fia Rizkyana, salah satu book advisor. Ya, silahkan. Salah satu book advisor yang sebenarnya nggak aktif-aktif banget ya. Kalau bahasa Jawanya itu angot-angotan. Maaf ya. Iya, ini bukunya. Uma pinjem ya. Jadi anggot-anggotan karena kegiatannya kan ada jualan baju juga, ada ngurusin anak juga gitu. Jadi sesempatnya. Di sini apa yang saya sampaikan itu adalah tentang ku suka buku, ku bisa baca buku. Kenapa sih ku suka buku, ku bisa baca buku? Karena di sini saya mau menekankan bahwa proses belajar itu adalah sebuah proses yang harus ditanamkan untuk anak usia 0 sampai 6 tahun gitu. Bukan kecepatannya, bukan hasilnya, tapi adalah sebuah prosesnya. Yo, sebelum kita mulai, mari kita baca doa bersama supaya diberkahi oleh Allah ya. Gani mau bantu baca doanya? Oh enggak, oke. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, untuk perkenalan tadi sudah dikenalin ya sama Mbak Fia, sama-sama Mbak Fia, cuma bedanya kalau jam terbangnya Mbak Fia Ulfa itu udah jam terbang yang sangat tinggi, kalau aku mah jam terbangnya capung kali ya, yang nggak bisa tinggi-tinggi banget.
Saat ini memang saya sedang mengikuti diploma Montessori di Montessori Khas Asia, tapi saya sudah pernah mengikuti Montessori training di Sunshine Teacher Training. Sebelumnya saya mau ceritakan sedikit nih ya, diploma Montessori sama training Montessori itu bedanya apa sih? Nah, kalau training Montessori itu banyak sekali yang mengadakan, salah satunya ada di Sunshine Teacher Training. Untuk biayanya bukan saya iklan ya. Dulu waktu saya ikutin itu sekitar 700.000, itu diikutin selama 12 hari. Sedangkan kalau untuk diploma Montessori Candidate atau diploma Montessori Training itu diikutin selama 1 tahun. Nah, biayanya itu sekitar harga motor Vario kali ya, harga motor Vario 1. Nah, segitu. Tapi kalau ada promo ya mungkin kurangin sedikit demi sedikit, tapi itu bisa dicicil selama sebulan. Manfaatnya banyak banget didapetin. Saya tuh orang yang gampang banget emosi ya. Saya tuh orang yang tingkat kesabarannya tuh sangat tipis banget. Setelah ikut diploma Montessori itu tuh gak pernah marah sama anak lagi. Jadi karena kayak dapet manfaat sedikit demi sedikit gitu. Nah, untuk sertifikat Read Aloud Trainer ikut bareng sama Ibu Rosi, founder Read Aloud Anak Indonesia, belum jalan sih. Nantinya kalau udah banyak nih yang anak-anak yang bisa, insya Allah kan ku adain kegiatan buat anak-anak baca gitu. Silakan. Untuk DIY Project itu karena memang aku nggak pernah beliin mainan anak. Jadi nih kayak gini mobil-mobilan, aku kasih angka-angka untuk belajar angka ke Gani. Nah, jadi emang sehari-hari Gani ambilnya urut. Terima kasih. Nah, untuk alfa.id underscore itu untuk jualan bukunya Mandira, untuk alfa.line itu untuk jualan baju. Oke. Nah, Gani itu lahir tahun 9 Mei 2018. Kadang ada yang nggak percaya kenapa, karena Gani itu postur tingginya itu sekarang barakallah sudah 110 cm di usianya 3 tahun 5 bulan. Nah, 9 Mei 2018. Nah, Allahu fikum. Nah, ketika orang melihat Gani sudah bisa membaca, pasti tuh banyak banget nih ya pertanyaan di sini tuh banyak banget. Bukunya ini sayang. Banyak banget pertanyaannya. Aku tuh mesti gimana sih jadi orang tua gitu ya? Aku tuh mesti ngapain sih jadi orang tua, kok anakku misal ABC aja belum bisa gitu. Anakku kalau aku kasih ABC nggak tertarik gitu ya. Terus kapan mulainya nih aku gitu kan? Apa aku salah? Apa anakku yang, maaf nih kadang ada orang tua yang ngejudge anakku bodoh kali ya gitu misal. Terus caranya gimana gitu? Mulainya dari mana, pakainya apa? Pertanyaan tuh banyak banget kan ya di otak. Kalau memang aku ngomongnya terlalu cepet, ini aja ya, silahkan chat aja. Nah, terus kalau aku tuh mesti gimana gitu ya, aku tuh mesti gimana sih jadi orang tua? Nggak harus gimana-gimana kok Bu. Sebetulnya jadi orang tua itu satu, kalau aku lihat kita itu harus bahagia, kita itu harus sabar, kita itu harus senantiasa menemani anak dengan sukacita. Jangan cemberut, jangan banyak mengeluh, walaupun memang banyak ininya ya, banyak cobaan sana sininya, saya sendiri juga merasain. Oke. Nah, sebagai orang tua nih Bu, kalau menjadi orang tua, ketika kita mau membersamai anak bermain, kita harus apa? Kita harus observasi. Sayang, ini ada kabel Nak, bahaya. Ya Nak ya, bahaya. Nah, ini lebih baik lompat aja nanti biar nggak jatuh, oke? Nah, kita harus observasi. Kenapa sih kita harus observasi? Nanti kita bahas ya. Kita itu sebagai orang tua itu harus apa sih ya? Kita harus mengobservasi, kita harus memfasilitasi, kita harus tanpa interupsi, kita harus tanpa ekspektasi, kita harus selalu mendampingi. Sebetulnya ini sih ya, tujuannya kita bisa membuat anak enjoy dalam menjalani sebuah proses belajar. Sebetulnya anak itu bermain itu ya belajar, anak itu bermain ya bekerja, karena kegiatan anak itu memang bermain. Apa yang dia mainkan itu semuanya sedang dia
lakukan dengan sepenuh hati gitu. Tapi kadang kita sebagai orang tua, anak tuh lagi asik bermain tuh, lagi ngamatin huruf-huruf di poster nih, poster di dinding, dia tuh lagi ngamatin. Kita sebagai orang tua tuh, kita begini, ini apa nak? Huruf A, mana huruf A? Huruf B, mana huruf B? Nah, kita aja sebagai orang tua kadang suka lupa atau suka sebel kalau kita lagi asik nih baca buku atau lagi asik nih megang handphone, terus tiba-tiba anak nyamperin nih, apa itu Oma? Apa itu Ibu? Kan kita agak, aduh tadi apa ini ya, kita lupa. Nah, ini yang dimaksud tanpa interupsi. Ketika anak sedang mengamati segala sesuatu, kita berusaha untuk tidak memberikan interupsi. Kita tanpa ekspektasi supaya tidak ada sebuah kekecewaan apapun. Mana? Nah, ini dia. Ini adalah filosofi Montessori sebetulnya ya, yang didapetin di beberapa bulan terakhir. Ternyata pendidikan itu adalah penolong untuk anak-anak kita semua. Bahwa pendidikan itu adalah sebuah jembatan yang menjembatani. Nah, sebetulnya yang membuat pintar anak itu sendiri siapa sih? Apakah orang tuanya? Apakah buku? Apakah pendidikan itu sendiri? Bukan. Tapi adalah anak itu sendiri, karena Dr. Maria Montessori mengatakan bahwa anak terlahir dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Kita sebagai orang tua hanya perlu memfasilitasi anak. Nah, di sini juga harus berfokus pada anak, menciptakan lingkungan yang aman, lingkungan yang tepat, dan orang dewasa itu hanya mengarahkan dan mengobservasi, bukan mengajarkan gitu ya. Terus orang dewasa juga harus memberikan waktu, badan, pikiran, dan ilmu. Kenapa di sini saya bilang badan, pikiran, dan ilmu? Karena terkadang orang tua hanya memberikan badannya saja, tetapi tidak memberikan pikiran serta tidak menyumbangkan ilmu yang dia punya. Ini nggak ada jarumnya. Nah, ya, Amal lanjut lagi ya. Dan ingat, ada periode sensitif pada anak dalam metode pendidikan di Montessori. Nah, sekarang kita tanya nih, Gani, kapan sih mulai baca bukunya? Gitu ya. Gani, ya ibu-ibu, mulai saya bacakan buku itu sejak usia 0+. Jadi bayi jebrol tuh langsung, iya itu bayi. Bayi jebrol itu udah saya bacakan, itu Gani. Udah saya bacakan buku. Tapi dalam kandungan saya juga udah bacakan buku. Bukunya buku kandungan, tapi nggak habis sih satu buku. Paling 10 menit sampai 30 menit seharinya. Tapi yang paling sering saya bacain adalah subtitle drama Korea, oke? Jadi termasuk baca ya menurut saya. Jadi kalau mungkin kegiatan membaca ya, membaca subtitle drama Korea juga membaca lah menurut saya gitu. Terus dimulainya kapan nih? Anakku kan udah gede, udah 2 tahun ya. Dimulai dari sekarang ini ya. Dimulai dari sekarang. Ini persilakan duduk di sebelah sini ya, Oma sedang bicara ya. Nah, terus mulainya dari mana nih? Bu, aku bingung nih mau mulainya dari mana. Kayaknya tuh ngajarin anak baca itu ribet ya, susah ya. Kalau udah bilang susah, lebih baik kita tarik nafas, kita ambil jeda dulu, jangan pernah mengatakan susah, karena kalau sudah mengatakan susah kan berarti kita udah kayak ada benteng tersendiri di depan gitu. Kita harus sukacita nih membersamai anak dalam belajar. Yang pertama, kita harus sediakan buku. Kalau ibu-ibu di sini pasti udah pada punya buku ya. Iya, mulai dari mana? Kita sediakan buku dan sediakan rak buku anak. Insya Allah semua ibu-ibu di sini pasti sudah punya. Terus rutin bacakan buku. Ada yang bilang katanya bacakan buku 10-15 menit. Menurut aku bacakan buku sesuai maunya anak. Kalau memang anak maunya dibacakan satu buku ya satu buku aja. Gak usah kita sodorin terus-terusan, bacain terus-terusan. Anak lagi mau dibacain satu buku aja, tapi katanya harus 15 menit ya. Terus kita nih dibacain buku terus-terusan, anak disodorin, loh nak ini belum selesai gitu misal. Nggak perlu, jadi biar anak enjoy aja baca buku. Kita kalau baca buku tuh kalau di read aloud kan dijelasin ya, baca buku itu nggak harus selesai kok, yang penting selama proses membaca buku itu menyenangkan.
Dan selama kita proses membaca buku, ingat, mimik wajah juga harus menarik. Ekspresi terkejut, ekspresi senang, ekspresi takut, nada tinggi, nada rendah itu juga harus dipakai. Bahkan suara-suara seperti misal suara yang besar, suara nyanyang gitu juga harus dipakai supaya anak tertarik. Kalau kita baca bukunya datar gitu, tanpa ekspresi kayak orang kecapean, pasti anak yang aduh ternyata baca buku nggak asik ya gitu. Terus ayo kita observasi anak kisah kita masing-masing ya. Terus tolong hilangkan ekspektasi dalam diri kita. Supaya apa? Supaya nggak ada kekecewaan. Supaya apa? Supaya nggak ada marah. Kita berekspektasi anak kita menjadi misal sehat, gemuk, nggak sakit. Jadi ketika kita menyediakan makanan tuh pengennya berekspektasi makanannya habis gitu. Padahal sakit itu kan datangnya dari Allah, sehat itu datangnya dari Allah. Nah, ini adalah ruangan bermain Gani yang sangat ala kadarnya. Nanti kalau mau ada pertanyaan silahkan di chat aja ya, nggak apa-apa, nanti aku jawab di akhir. Ini adalah rak bermain Gani. Enggak, sayang, mainnya di sini dulu yuk, ini di meja yang kecil. Wah, itu Triceratopsnya nungguin Gani tuh nak. Itu Triceratopsnya nungguin Gani. Hah? Emang gituin, ini emang hidupnya di sini. Oh ya udah, maaf ya. Bicaranya pelan-pelan ya. Oke. Jadi ini adalah rak bermain Gani. Rak baca buku Gani. Ini adalah tempat bermain Gani. Inilah yang saya maksud memfasilitasi anak dalam bermain dan belajar. Saya hidupnya di kontrakan, ibu-ibu. Di kontrakan berapa petak ini? 4 petak karena ikut suami di Jakarta ya. Untuk kontrak rumah itu harganya fantastis. Jadi saya masih ngontrak. Beli rumah malah ada rumahnya di Jogja bukan di Jakarta. Terus kalau kenapa sih harus memfasilitasi anak? Percayalah ibu-ibu, kalau kita memfasilitasi anak bermain, kita nggak akan pusing-pusing. Seperti contohnya Gani sekarang di depan saya, tidak menginterupsi saya, tidak mendistraksi saya, dia asik dengan kegiatannya sendiri. Ini yang dinamakan dengan penuh konsentrasi. Dan ketika anak sedang penuh konsentrasi, tolonglah jangan memberikan interupsi. Jangan kita yang suka menguji-uji anak. Nah, angka 1 mana? Nah, huruf A mana gitu. Tolong pelan-pelan dikurang-kurangin ya. Itu kalau di Montessori emang nggak boleh banget. Karena di Montessori anak diam itu adalah pilihan. Sedangkan kalau kita kan diam karena disuruh ya. Nak, mbok menang toh nak. Pelayon terus. Nah, itu nggak bisa seperti itu di Montessori. Anak itu punya periode sensitif, masa periode sensitif yang berbeda-beda. Nah, ini saya cerita ya Bu ya. Kalau orang kadang lihat rak bermain rak seperti ini tuh kayaknya kok aduh bagus atau rapi gitu ya. Percayalah, saya itu orang yang jarang banget ngepel di rumah, tapi saya mengusahakan rumah selalu dalam keadaan rapi. Dan rak-rak yang ada di sini ini semuanya rak yang harganya sangat terjangkau. Karena saya orangnya itu suka dihitung-hitung kalau beli sesuatu. Seperti rak itu yang buku yang di display menghadap ke depan, yang ini ya. Ini itu harganya semuanya di bawah 200.000, pokoknya 200.000 lah paling mentok 200.000. Yang ini aja nih saya beli 99.000. Ini rak 4 ini 99.000. Kok malah jadi ini ya kayak orang jualan rak. Banyak banget rak-rak yang harga murah, nggak usah ngeliat rak Montessori itu harganya mahal. Enggak, bukan itu yang dicari. Bukan harus rak Montessori yang harganya mungkin sampai 1 juta yang kayak di IKEA, itu nggak harus kok. Yang penting anak bisa meraih mainan itu dengan sendiri. Karena ketika anak mengambil mainannya itu sendiri, maka anak akan happy belajarnya. Nah, disitulah kita bisa mengobservasinya, kita bisa menilainya, kita bisa mengembangkan apa yang ada pada dirinya, seperti itu. Nah, ini dia masa periode sensitif anak. Banyak banget nih sekarang dibahas. Ada sensitif pada order, 5 panca indera, benda kecil, koordinasi gerakan, bahasa, dan aspek sosial. Kalau baca di mana nih? Kalau dibaca itu ada di bahasa ya. Jadi di bahasa
Kenapa di bahasa? Ya karena kalau anak belum bisa lancar bicaranya, tolonglah jangan diajarin baca. Kalau anak belum lancar bicaranya, ya fokus di stimulasi buat kelancaran bicaranya. Jangan kan ada tuh kasus-kasus anak yang speech delay. Itu ada prosesnya tersendiri untuk mengajarkan anak membaca. Beda dengan anak yang memang normal karena mereka adalah spesial. Terus untuk order, 5 panca indera, benda kecil, koordinasi gerakan, bahasa dan aspek sosial, ini semua itu akan dialami anak di usia 0 sampai 6 tahun. Loh. Tapi masa sih anak 0 sampai 6 tahun mengalami itu semua? Ya, semua anak pasti akan mengalami itu. Ini penelitian Dr. Maria Montessori, bukan penelitiannya Via atau yang lainnya. Jadi tahun 1980-an Dr. Maria Montessori itu meneliti nih bahwa anak itu tuh punya masa perkembangan sensitif periode ini gitu. Jadi nih kalau saya cerita tentang Gani itu memang sudah lancar. Iya, ini depan, ini belakang. Gani itu sudah ada di masa periode sensitif bahasa yang Masya Allah perkembangannya sangat luar biasa. Dia sudah bisa lancar membaca, dia sudah bisa membaca huruf sambung huruf Arab ya. Terus Gani juga sudah tertarik dengan hitungan alistung tambah-tambahan dan sudah tertarik di pengurangan. Tetapi sayangku, cintaku, boleh permisi nak? Jadi ada yang belum dia alamin, maksudnya dia belum memasuki masa periode sensitifnya adalah di masa periode sensitif koordinasi gerakan. Jadi sejak Gani lahir itu memang periode sensitif gerakan Gani itu memang sedikit terlambat. Kan ada nih anak yang terima kasih. Jadi ada nih anak nih, kalau dia bisa jinjit, bisa lompat, itu kan ada batasannya kan di tumbuh kembang anak. Nah, Gani itu bisa lompat di usia 24 bulan. Itu termasuk terlambat karena waktu itu saya hampir memeriksakan Gani di tumbuh kembang anak. Kalau sampai usia 24 bulan Gani belum bisa lompat, oke, saya harus memeriksakannya di tumbuh kembang anak, tapi qadarullah Gani bisa lompat. Dan sekarang Gani memang kalau naik balance bike itu cepet banget, dia udah bisa cepet gitu. Tapi untuk naik sepeda roda yang di kayu itu belum tertarik. Jadi di sini anak punya keunikannya sendiri-sendiri. Nah, untuk metode yang saya gunakan adalah metode Montessori. Nah, di Montessori itu kita mengenal dengan fonik bahasa Indonesia. Ada fonik Inggris. Iya, sayang ada di sini. Ya, Gani bisa bermain yang lain? Ada fonik bahasa Indonesia, ada fonik bahasa Inggris. Saya pesan di sini kepada ibu-ibu semua yang ada di sini ketika mengajarkan anak huruf, tolong ajarkan salah satu bahasa terlebih dahulu. Jika belum lancar bahasa Indonesianya, jangan perkenalkan bahasa Inggris. Karena apa? Anak sedang berusaha belajar bahasa Indonesia gitu. Kalau kita di rumah memang tidak, itu W aja, sedang belajar fonik. Ini bisa permisi di sana? Mau main aja sempit? Oh ya, di sini boleh. Bentar ya Bu, sini duduk di kursi. Terima kasih. Jadi fonik. Nah, fonik bahasa Indonesia itu kayak gimana sih? Gini loh Bu. Jadi kan ada lagu yang A untuk apel, A. B untuk bola, bukan B, bukan, tapi B. Nah, bunyi huruf itu yang A, B, C, D, E, G. Loh, kita taunya dari mana kalau begitu? Silahkan buka video ini di YouTube, nanti ini ibu siapa namanya ya, saya lupa. Nanti ada lagunya. Jadi ada lagunya A untuk apel, A. B untuk bola, B. C untuk cicak, C. Nah, ibu-ibu di sini tahu nggak kalau sebetulnya huruf itu memiliki bunyi masing-masing. Iya.
huruf itu mempunyai bunyi. Sedangkan A, B, C itu adalah sebuah simbol. Jadi kita yang mengenalkan ke anak ketika mau mengajarkan huruf, membaca, tolong ajarkan bunyinya terlebih dahulu gitu. Tapi ada loh yang namanya buku Montessori. Ini nih. Alia ya. Jadi ada yang namanya, ada yang namanya kelihatan nggak nih? Nah ini ada namanya kok. Bu, dimut ya, minta tolong yang lain dimut dulu ya. Mbak Dian, dimut dulu ya sayang ya. Bebinya nangis, ya. Nah, oke, Mbak Dian bisa di mute dulu di tombol yang sebelah pojok bawah biasanya ya. Oke, nah jadi itu ada yang namanya fonik ya, saya lanjut Bu. Ada yang namanya fonik bahasa Indonesia, ada yang fonik bahasa Inggris. Nah kita harus bisa membedakan fonik bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Monggo kalau memang ibu-ibu ada yang suka ngeliatin YouTube ke anaknya, tolong kasihkan YouTube ini ke anaknya. Misalkan ada nih ya, sesekali ada yang suka ngasih screen time ke anak, kasih ini video ini bagus banget, nanti cari aja di YouTube. Nah nanti ada yang A untuk apel, A, B untuk bola, B. Jadi bunyinya itu A, B. Kita sebagai orang tua sebelum mengajari anak, kita harus belajar terlebih dahulu. Kan kita waktu SD mungkin kalau aku sih ya, dulu tuh diajarinya B, A, ba, C, A, ca gitu kan, baca gitu. Kalau metode Montessori itu kita belajar dari bunyinya. Iya, Gani nggak tahu ya kalau mengeja. Nih, nah ini dia. Terus pakai apa lagi selain dari YouTube itu, selain fonik? Uma di sini pakai, nah ini DIY yang Uma bikin ya. Ada yang dari puzzle, ada yang dari kertas, kita kasih gambar ABC, terus kita kasih penjepit. Ini gampang banget. Yang bikinnya cuma sebentar. Kalau dilepas nanti Uma suaranya nggak kedengeran. Terus di sini ada yang namanya bisa ya. Letter ini anak akan bisa meraba hurufnya. Jadi di Montessori, ingat, di Montessori itu anak belajar secara konkret, bukan secara abstrak. Jadi segala sesuatunya harus ada dulu nih bentukannya gitu. Nah ini ada nih, ada yang namanya buat mengenal fonik, kita pakai ini nih. Uma suka bikin ini sama Gani, misalkan ini nih, balon gitu. Kita kalau tebak-tebakan ke anak itu gitu bilangnya, untuk awal ya, anak yang baru belajar baca itu jangan yang, nak huruf depan balon apa nak? Jangan begitu, kita bilangnya, nak balon, misal ini nih. Huruf depannya apa? Oh iya B, silahkan kalau mau dijepit. Nanti lagi, misal payung. Kita huruf depannya itu yang apa ya? Yang cetok mengucapkannya, yang jelas. Payung gitu. Jangan kita bilangnya cuma payung, huruf depannya apa? Balon, huruf depannya apa? Tapi depannya itu harus ditekankan. Kenapa? Karena kita harus dengar anak, pendengarannya harus jelas gitu ya. Terus misal awan, biasanya itu kita mulai dengan A, I, U, E, O dulu. Misal awan, huruf depannya apa nak? Ya, Masya Allah. Terus ikan, huruf depannya apa nak? Gitu. Jadi awal mulai belajar baca itu kita mengenalkan A, I, U, E, O, nanti tebak-tebakan huruf depannya apa gitu. Nggak perlu kita sebagai orang tua itu merasa senang terlebih dahulu. Ya boleh senang, tapi nggak usah yang berlebihan. Misal anak hafal dari A sampai Z, itu hanya sebuah simbol aja kok gitu. Terus nah setelah anak tahu, kita bisa beli nih atau bikin sandpaper letter, atau kita bisa juga pakai sandpaper number. Nah ini tuh apa sih bentuknya, kayak gimana? Ini bisa jelas nggak ya? Nah ini kayak gini.
Jadi ini itu kasar, nanti anak bisa meraba-rabanya. Itu saya kasih apa namanya, bedak, tepung, karena anak kan biasanya seneng mainan sama tepung ya. Oke, nanti bisa diraba. Misal G, kita raba, kita pegang kayak gini, terus kita raba. G bunyinya G, G bunyinya G gitu. Nah ini kalau aku beli juga murah sih, 40.000 di online shop ada, tapi yang asli harganya ya lumayan mahal, nggak harus asli kok, yang penting ada manfaatnya gitu. Terus setelah itu kita boleh nggak lanjut ke ke buku Montessori yang Zahra Zahira? Boleh, nggak apa-apa. Aku juga pakai buku Zahra Zahira nih, sampai bukunya lecek banget. Ini kelihatan. Sampai bukunya lecek. Tapi kenapa sih nggak langsung dari buku aja? Ingat, karena Montessori itu butuh sesuatu yang konkret, bukan yang abstrak. Bukunya itu dimulai dari yang kuning, pink sama hijau. Jadi gini ya. Di sini prinsipnya Uma. Nah, gitu ada yang kuning. Ini ada yang kuning yang di awal. Jadi prinsipnya Uma mengajarkan anak itu harus dengan sukacita, anak harus mencintai prosesnya, anak harus bahagia ketika belajar. Dan ini ada yang namanya Ilma ya, ada huruf A, B, C yang bisa disambung-sambung. Nanti di terakhir dijelasin lebih detail dari awal sampai akhirnya deh ya. Nah, kalau pakai dimainin harus ngaji dulu. Iya, kalau mau main gitar harus ngaji dulu. Nah, kenapa? Iya, karena ada waktunya. Cuma lanjut ya. Jadi nih ibu-ibu, boleh nggak kalau pakai poster atau kartu? Boleh banget. Tapi ingat, kalau poster itu bisa membuat distraksi. Ini tuh dulu saya di sini full poster. Yang tadi Gani di sini, mana tadi? Nah ini yang ditutupin rak itu semuanya poster berjajar di sini sebelum saya kenal Montessori. Terus ini juga karpet sebenarnya ngedistraksi. Kalau bisa yang polos aja. Terus akhirnya saya kasih pilihan, ini karena rumah ngontrak nggak mungkin kan saya cat ulang kan. Ya udah deh saya tutup aja. Ditutup pakai lemari ini nih. Di lemari ini buat nutup. Terus lah ini yang di box-box ini apa? Ini adalah box mainan-mainan Gani yang saya rolling setiap 1 minggu sekali atau sesuai keinginan Gani. Tapi kok ini posternya masih ada? Iya, soalnya belum ada raknya lagi. Kalau ada raknya lagi nanti saya tutup. Jadi kalau poster terlalu berjajar seperti ini, anak akan nggak fokus. Boleh pakai poster tapi satu-satu masangnya. Ketika anak sedang tertarik dengan dunia hewan, pasang hewan-hewan aja. Dan pasangnya jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Dan kalau bisa masangnya jangan di kamar, pasang di area bekerja dia. Masangnya di area bermain supaya itu anak tahu, oh ini tempat bermainku, ini tempat istirahatku, seperti itu. Terus ini ya, poster-poster boleh pakai poster, tapi ya itu pakainya posternya satu-satu masangnya. Jangan langsung seabrek kayak gini nih, sebenarnya nggak punya ilmu dulu. Jadi masangnya yang seabrek-abrek kayak gini, ditempel semuanya. Nanti ngedistraksi. Jadi anak itu nggak fokus, anak itu nggak maksimal gitu, nggak optimal konsentrasinya. Oke, nah ini dia yang selalu dari tadi Uma bilang. Anak usia 0 sampai 6 tahun belajar, bukan untuk menjadi pintar. Nah, di sini harus ingat semuanya. Ayah, dibaca. Belajar bukan untuk menjadi pintar. Tetapi anak usia 0 sampai 6 tahun belajar untuk mencintai proses belajar. Iya, jadi anak itu harus mencintai proses belajar. Oke. Dan di sini Uma juga mengingatkan, kadang tuh kan kita sebagai orang tua pikir kok dia bisa, anakku kok belum bisa gitu ya. Anak itu bukan untuk berkompetisi kan, tapi anak lahir untuk distimulasi gitu. Bahkan ketika anak nih kayak gini sedang kita lagi asik mau Zoom, kok dianya lendotan, kok dianya mau ingin sama kita, ya udah kita berusaha buat menjaga dia supaya
dianya pun bisa enjoy sama kegiatannya kita. Yang dari awal saya tadi udah sampaikan bahwa tugas orang tua atau guru itu hanya menyiapkan lingkungan, hanya untuk memfasilitasi. Itu nak bukunya di depan. Tugas anak itu untuk menjaga lingkungan. Ini di depan mata Uma ini di depan berantakan banget. Nah, anak di sini berfungsi tugasnya untuk apa sih? Nah, untuk menjaga lingkungan ini, bagaimana supaya lingkungannya tetap aman, bagaimana lingkungannya supaya tetap bersih, biar mainan yang dia punya itu tidak hilang. Nanti saya liatin lagi. Oke, terus yang saya dapetin ilmu kemarin yang sampai saya manggut-manggut istilahnya ya, di dunia ini tuh tidak ada ibu yang sempurna, yang ada hanyalah ibu yang mau terus berusaha. Sama seperti ibu-ibu di sini, itu semuanya berusaha untuk mencari informasi bagaimana sih cara memfasilitasi anak supaya bisa membaca gitu. Jadi tadi nanti Uma ini ya kasih kesimpulan di akhir. Nah, nanti ada pertanyaan. Uma kasih kesimpulan di akhir ya. Oke, dikasih lihat raknya bermain Gani. Jadi, gini ya, setelah Gani lahir, Uma yang pertama kali Uma belikan buku ke Gani adalah buku bukan dari Mandira. Karena saya dulu tuh kalau ngelihat buku dari Mandira kok harganya jutaan ya. Kok sampai 2 juta ya. Sampai Gani setahun aja saya masih mikir-mikir, ini gimana saya belinya, aku mikirnya gitu kan. Iya, udah deh. Mau iya nanti Uma belikan Lele. Terus bentar Bu, saya ambilkan. Iya, nanti saya ambilkan bukunya Gani dulu. Ini sih nak, Uma mau ambil bukunya Gani yang pertama kali dibeli sama Uma. Ikut ini di sini. Iya, waktu masih bayi. Oke, lanjut ya. Jadi ya itu juga baik. Jadi dulu tuh kan karena tertarik dengan buku yang harganya 40.000, 60.000, lebih tertarik buat beli itu. Dan itu kan terlihat ya, koleksi buku-buku yang di atas itu emang buku yang Sakema, bukunya apalagi tuh nggak hafal penerbitnya. Nah, yang awal saya belikan itu adalah buku ini. Buku 1, 2, 3 ini. Lihatlah buku ini sudah bentukannya sudah sangat lecek banget dan banyak lakban-lakbannya. Bener-bener nah ini bukunya itu bener-bener banyak lakbannya, bener-bener yang udah rusak banget, tapi tetap saya simpan karena bagaimanapun ini adalah buku anak istilahnya gitu ya. Ini buku-buku yang pertama ini yang saya beli, terus yang kedua buku aku. Nah habis itu ada buku Hijaiyah. Ini jangan dulu ini. Oh ini diceritain, ini ada buku aku. Nah saya setiap hari bacain buku nih, buku 1, 2, 3 dan buku aku ini, 2 buku yang saya punya pertama kali. Nah waktu saya baca buku ini, terus Gani gimana ekspresinya, yang namanya bayi lahir dibacain buku ya cuma diem. Nah waktu kita bacain buku itu kita juga harus penuh ekspresif, misal wah kita sekarang mau baca buku ya nak gitu. Sekarang waktunya kita baca buku dulu yuk. Nah terus masa kita baca misal sekarang kita mau baca buku 1, 2, 3 kita buka ya gitu. Jadi penuh dengan ekspresif kita bacanya dengan semangat gitu. Nah nanti terus nantilah masa dibaca terus nanti lagi ya. Terus habis itu ada buku yang Hijaiyah. Nah Hijaiyah ini saya punya juga sudah sampai rusak. Yang buku akhirnya saya memutuskan pertama kali beli itu buku Nabiku Idolaku Balita yang harganya paling murah gitu. Ini buku yang nggak ada sampulnya, udah hilang juga. Nah jadi emang butuh proses. Kalau ibu-ibu anak yang rusak buku nggak apa-apa, nggak masalah. Pasti proses belajar itu ada yang namanya rusak. Kalau kita nanya sama ibu kita, pasti ada nih dulu waktu kita kecil entah rusakin apa. Jadi kalau anak merusak sesuatu, it's okay, nggak apa-apa.
buku yang pertama kali saya beli adalah buku ini nih, buku Halo Balita Anak yang harganya ya lumayan murah lah, cari-cari promo di bawah 1 juta gitu. Terus akhirnya anak tertarik buat baca. Tapi waktu saya beli kok saya mikir gini, kok ini buku tulisannya dikit banget ya, mana kecil banget pula. Tapi tenang dulu, ini sebenarnya juga bisa jadi bahan iklan kita ya. Kalau buku Halo Balita Anak ini akan digunakan anak, dia akan semangat banget baca buku ketika dia bisa baca sendiri. Yang pertama kali dia baca buku itu. Karena tulisannya sedikit, dia akan semangat buat baca bukunya gitu. Jadi sehari Gandhi bisa baca buku Halo Balita, buku Nabiku Idolaku Balita itu sehari bisa sampai 5 buku karena tulisannya sedikit kan. Nah, terus habis baca buku, habis kita rutin bacain buku, Uma nggak punya ekspektasi Gani bisa baca di usia 3 tahun. Kita terus bacakan dengan penuh ikhlas, yang sombong. Terus iya bacanya kayak gitu. Terus habis itu langkah selanjutnya, nah kita lihat apakah anak kita itu tertarik buat ngoceh nggak sih? Kita tuh ngamatin anak kita ngoceh dari bayi itu, diamatin 3 bulan itu anak kita udah ngoceh belum sih? Gitu kan biasanya. Terus kalau usia 6 bulan udah bisa ngucapin apa nih? Nah, karena proses bahasa itu kita observasi itu dari anak bayi. Terus setelah kita lihat, kita amatin, oh anakku tuh kayaknya ngocehnya lancar deh, nggak ada keterlambatan bicara, terus bisa ngomong lancar kok. 2 tahun udah bisa ngomong mama, mam gitu misal, mama, mam gitu misal. Oke, kita bisa nih ngajarin fonik ABC ke anak gitu. Jadi nggak yang harus anak usia berapa tahun, 3 bulan udah disodorin A, B, C. Menurut Uma lebih baik kita terus menerus membacakan buku untuk anak secara ekspresif, cara nyaring ke anak setiap hari. Terus apalagi ya setelah membacakan buku, kita cek pendengaran anak dengan ada permainannya lagi. Tunggu ya ibu-ibu, saya ambil lagi. Saya punya permainan buat ngecek pendengaran anak. Ini adalah permainan soundbox ala-ala. Ibu bisa nyiapkannya, tadi saya lupa fotoin, dari botol. Nah, dari botol. Caranya gimana ini bikinnya? Nah, ini buat ngecek pendengaran anak. Anakku ini telinganya sensitif nggak sih gitu? Anakku tuh telinganya itu udah oke belum sih buat belajar membaca? Karena ketika anak membaca, itu yang dibutuhkan juga pendengaran. Pendengaran anak itu sudah oke atau belum. Jadi kalau anak pendengarannya belum oke, buat ngomong, misal ngomong bakpao misal, atau ngomong makan, ngomong nyusu, itu aja masih susah. Kita mau ngajarin baca, nggak perlu. Jadi kita tuh fokusnya supaya anak bisa lancar bicaranya, kita cek pendengarannya. Ini gimana caranya? Kalau misalkan ini nih, ini ada kita pasang stiker merah dan biru. Nah, jadi anak itu bakalan ngekocok-kocok. Ini samanya seperti yang mana? Kita cari yang merah gitu. Jika suaranya sama. Ketika suaranya sama, nanti ditaruh di raknya lagi. Nah, untuk pertama nggak usah menyediakan sampai 5. Ini kan ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita nggak usah 5, tapi yang kita sediakan cukup 3 atau 2 saja. Jadi untuk permainan dalamnya diisi apa? Tunggu saya buka. Dalamnya bisa diisi kacang hijau, bisa diisi beras, bisa diisi kelereng. Itu kan bunyinya beda-beda. Nah, ini saya buka. Isinya, nah, manik-manik. Jadi bebas, bisa dibikin di rumah. Oh iya. Dani mau main ini, mau pegang boleh nih. Jadi tumpah ini boleh diambil. Nah, ini namanya soundbox buat mengecek indera pendengaran anak udah oke atau belum. Jadi ketika pendengaran anak belum oke, tolong jangan diajarkan membaca. Nanti anak nggak akan
mencintai proses membaca itu gitu loh. Membaca itu kan kayak kebutuhan hidup yang akan kita lakukan sampai akhir hayat ya istilahnya. Sampai kita tua aja kita butuh membaca gitu. Kadang itu ada anak yang orang tua, kayak suami saya nih ya, bukan saya mengumbar aib, tapi dia tuh kalau baca buku itu ngantuk, kalau ngeliat tulisan itu ngantuk. Jadi saya pikir ini tuh pasti karena proses belajarnya yang kurang oke kayaknya dulunya. Sedangkan saya itu orang yang agak tertarik dengan buku gitu ya. Jadi soundbox, tadi buku, soundbox, terus bisa lagi dengan isinya jagung, bisa isi jagung juga. Terus bisa lagi dengan yang namanya apalagi ya, tunggu saya inget-inget dulu ya Bu. Terus saya Gani habis Uma ini buka, Uma boleh lanjutin ngobrol sama ibu-ibu? Ini buka-buka sendiri dulu, jangan masukin. Jadi nih Bu, pertama tadi bacain buku, cek pendengaran, terus dibacakan buku, terus sampai anak ngomongnya lancar. Terus batasnya kita anak lancar baca itu kapan? Kalau bisa sebelum anak 6 tahun kita sudah memfasilitasi anak, kita sudah berusaha biar anak bisa baca. Kok kenapa 6 tahun? Ya karena 7 tahun kan biasanya anak udah SD. Kalau bisa SD anak udah bisa sekolah. Karena ada loh, kita kan suka lihat nih, bukan sekolah TK, bukan sekolah PAUD, tapi preschool. Maksudnya preschool ini apa? Ini tuh preschool itu sekolah yang menstimulasi kebutuhan anak, bukan hanya kegiatan menggambar, mewarnai dan bernyanyi, tapi preschool. Nggak tahu ya kalau di Pemalang tuh nggak ada preschool. Kalau ini nggak bisa dibuka, nak. Nggak tahu kalau di Bavia di Tegal itu ada atau nggak tahu. Kalau di Jakarta kan ada tuh preschool. Nah itu bagus. Jadi anak itu nggak bisa dibuka ya. Keras. Jadi anak itu difasilitasi motorik halusnya gitu dan motorik kasarnya supaya tuntas. Nanti kalau kenapa sih harus tuntas? Karena motorik kasar dan motorik halus ini akan berpengaruh terhadap konsentrasi anak. Sayang, ini nggak bisa dibuka, ini keras ya. Dani main sendiri dulu yuk. Iya, main sama kelereng boleh. Nih, di sini dulu. Nah, oke, habis itu kalau ibu-ibu nanti mau nanya harga raknya, boleh kok nanti WA atau tele saya, nggak apa-apa. Nah ini kalau mau nanya masalah masa periode sensitif anak ini sebenarnya panjang banget bahasanya ya, tapi silakan nanti ibu bisa baca, banyak bahasanya. Banyak banget yang ngebahas ini karena emang ini kebutuhan dasar seorang orang tua supaya mendampingi anak. Bahkan kita harus mengajarkan keteraturan ke anak ya ibu-ibu. Kenapa? Karena ke anak-anak itu butuh keteraturan. Sayang, dicari dulu ya. Ini ada di sini. Uma ngomong dulu sama ibu-ibu ya. Oke, jadi tadi baca buku, cek pendengaran, fonik ABC. Terus setelah itu lanjut ke kita tebak-tebakan anak. Dulu saya sama Gani suka nih kalau jalan-jalan keliling kampung, kalau ngelihat ayam aku bilang, ayam, huruf depannya apa? Gitu. Kita ke mall atau kemana, ke pasar, wortel, huruf depannya apa ya, wortel gitu. Jadi kita masuk ke alam bawah sadar anak ketika anak sedang asik belajar, bermain, berjalan-jalan. Nah, lanjut ya. Di situ fonik. Setelah fonik kita bisa lanjut bermain SPL. Nah, ini dia SPL. Nah, ini fonik tadi, terus ini SPL. Nah, di SPL ini anak main beraba-raba. Gani itu udah bisa baca ya ibu-ibu, tapi Gani suka kebalik. Huruf P, huruf D, huruf B, dan huruf I kecil. Jadi kan bentuknya bulat-bulat gitu ya. Nih, kayak gini. Ini Gani suka kebalik-balik. Nah, jadi ini Uma sedang stimulasi Gani supaya nggak kebalik-balik. Mana P, mana D. Nah, ini harus distimulasi gitu. Jangan kalau anak lagi nggak bisa atau anak keliru kitanya malah begini nih. Kayak gitu aja nggak bisa toh. Kemarin kan udah diajarin. Masa lupa gitu loh. Ketika anak lupa itu bener-bener lupa.
kita kasih tahu aja, nah ini D gitu, kamu lupa ya, nih Uma kasih tahu lagi gitu. Terus apalagi habis itu, nah poster boleh, tapi posternya naruhnya jangan sembarangan. Silahkan kalau ibu-ibu mau tanya, saya mulai baca chatnya dulu ya. Isinya Uma nggak tahu. Masya Allah, barakallahu fikum. Oke. Iya, isinya pelajaran. Masya Allah, ini semua pokoknya atas izin Allah ya. Bahkan ini ilmu yang masih dikit banget aku dapetin dari diploma Montessori, belum semuanya. Sebenarnya waktu Mbak Fia ngomong itu, aku belum berani sebenarnya, belum berani ngomong waktu itu. Tapi karena Mbak Fia nyuruh, ya udah deh coba gitu. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri. Iya, coba memberanikan diri buat sharing di sini. Kayak gitu aja sih. Dani mau coba baca buku nggak? Wah, luar biasa. Ya Allah, aku sampai terharu loh dari sini, cuma luar biasa sekali. Masya Allah, tabarakallah Mas Dani, Mbak Fia. Ya Allah, ini belajar banget bener. Ini udah lewat belum nih ya? Mbak Fia bilang katanya 40 menit ya? Iya, ini kok pakai yang premium alhamdulillah. Jadi durasinya bisa nanti tanya jawab. Iya, Mbak itu ada yang tanya ya, katanya bunyinya foniknya dari mana. Nah, sebetulnya ibu-ibu ini yang saya harus perlu ingat. Belajar angka, belajar huruf itu nggak harus urut. Dari 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak harus urut. Itu sebuah simbol. Kalau kita mau ngajarin anak 1, kita bilangnya ini 1. Nah, kalau 2 itu gimana? Ini 2. Kalau angka 2 itu cuma simbol. Jangan anak bilang 1, 2, 3 sampai 100 itu kita seneng, anak udah bisa gitu loh. Jadi itu simbol. Nah, sama aja dengan ABC. ABC itu cuma simbol. A, B, C, D, E itu cuma simbol. Jadi kita ngajarinya dari mana? Dari A boleh, tapi biasanya anak tertarik dengan A, I, U, E, O karena kan bunyinya sama apa yang disuarakan itu sama. Nah, misal ekor, elang. Nah, kita cara ngomongnya juga jangan yang elang apa depan huruf depannya. Enggak, tapi kita huruf yang depannya itu harus yang jelas gini. Elang gitu. Elang, huruf depannya apa nak? Gitu. Tebak-tebakan gitu aja sampai sebulan nanti anak insya Allah bakalan bisa dengan sendirinya gitu. Jangan yang ngetes kayak gini nih. Ini nggak bisa dibuka. Jangan ngetes. Iya, jangan ngetes misalkan mana A gitu. Terus jangan memberikan apa ya? Reward yang kayak gini misal, wah kamu pinter ya gitu. Pinter apa dulu nih gitu ya, yang sering kita dengar atau sering kita baca di media sosial kan. Pinternya apa dulu nih, dibukanya di sini ya nak ya. Terus pinternya apa? Wah udah pinter ya nyebutin huruf A-nya gitu. Jadi foniknya dari mana? Silahkan dari mana aja bebas. Cuman biasanya dimulai dari A, I, U, E, O. Tunggu. Nah ini kan kalau A, I, U, E, O ini di sandpaper letternya kan pakainya kan huruf biru. Karena huruf konsonan bunyinya sama dengan lambangnya nih kayak gini. Tapi kalau yang enggak kan pakainya warna pink. Kalau ini bikin bisa banget, bisa. Ini kita bisa bebas. Yang penting yang ininya kasar nih. Ini tuh pakainya kertas flanel. Jadi yang penting anak bisa ngeraba. Nanti anakku kok nggak mau ngeraba. Kalau anak nggak mau ngeraba, silahkan anak suruh ngeraba huruf-huruf ini. Pakai pasir bisa, pakai bedak bisa, tapi jangan pakai air. Nah caranya gimana? Nah misal gini, pegangnya kayak gini. Nanti dilihat di YouTube ada juga kok. Nah, nanti di sini. Ini I, bunyinya I gitu. Kita harus yang semangat juga ngajarinya. Ini I ya nak, bunyinya I. Terus harus dari A sampai Z kita presentasikan, kita ajarin ke anak, nggak harus. Kalau misalkan nih anak lagi kayaknya nggak tertarik, sesekali kita ambil mainannya. Anak
kayaknya nggak ngelihat kita, itu sebenarnya anak ngeliatin kok. Nah, coba diambil. Ini I, bunyinya I. Nanti kadang anak sambil main mobil-mobilan itu sambil ngelirik tuh kita lagi apa belajar apa gitu. Terus assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, sama-sama, masya Allah. Mengenalkan huruf satu bahasa dulu sampai anak apa tadi mana tuh? Ini nggak mau baca. Sampai anak yang saya tangkap seperti itu, mohon koreksinya. Sebaiknya mengenalkan satu bahasa dulu sampai anak lancar bahasa pertama, iya. Nah, indikator anak sudah lancar bahasa pertama dan aman diajarkan bahasa kedua itu seperti apa? Dan sejauh ini Gani diperkenalkan buku-buku bahasa Inggris. Enggak, saya nggak punya buku bahasa Inggris sama sekali. Saya baru mau ngajarin buku bahasa Inggris ketika Gani sudah bisa baca. Kenapa? Karena kecuali saya ibunya di rumah pakai bahasa Inggris kesehariannya dan suami saya pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena anak itu butuh kekuatan tersendiri ketika dia nanti dia bingung. Kadang ada anak yang belajar ABC itu dengan A, B, C, D, E gitu kan. Nanti dia nggak paham kalau itu adalah bahasa Inggris. Kadang ada anak yang bilang pisang, itu bilangnya banana. Tapi kalau dia bilang jeruk, dia bilangnya jeruk. Berarti kan dia belum tahu konsep bahasa. Anak itu harus tahu konsep bahasa terlebih dahulu. Terus apa tadi? Indikatornya di mana sampai anak itu paham? Biasanya anak 3 tahun kita kasih penjelasan, dia tahu kok. Orang Gani itu kalau saya bilang, nah ini bahasa Korea ya, nanti dia ngerti. Oh Uma tadi itu lagi nonton film Korea ya, itu bahasa Korea gitu. Kalau bahasa Jawa, kalau saya lagi ngomong sama ibu saya, kan saya orang Pemalang tuh, kalau ngomong pakai bahasa Jawa, Gani kebetulan nggak bisa pakai bahasa Jawa, dia ngerti sendiri. Itu bahasa Jawa ya Uma gitu ya. Dan Gani setelah baca dia tertarik buat belajar bahasa Inggris sendiri, katanya Uma aku pengen belajar bahasa Inggris gitu. Setelah saya ikut kelasnya Ibu Rosa, itu kan kelasnya pakai bahasa Inggris kadang. Nah, Bu Rosa itu jelasinnya pakai bahasa Inggris. Terus Ibu Rosa bilang, ya Gani bilang, Uma aku pengen deh bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Dan buku saya, nah ini buku Maria Montessori, ini semuanya bahasa Inggris. Dan Gani tertarik tuh kadang baca-baca buku Maria Montessori, tapi dia kan nggak tahu artinya apa. Nggak boleh digigit ya, ini bukan makanan. Oke. Alia kan belum lancar bisa ya, biasanya belakang jadi asam. Itu Alia usia berapa ya Mbak ya? Usia berarti ini 20 bulan. Dia 2 tahun. Berarti 2 tahunnya nanti Januari. Mbak gini, kan ada tuh tabel usia 2 tahun itu harus bisa berapa bahasa. Mbak Fia harus mencatat anakku udah bisa berapa bahasa. Ketika Mbak Fia anaknya belum ada di di indikatornya berapa kata, berapa kata. Kalau memang berapa katanya itu belum memenuhi, tolong tapi ada ininya Mbak, ada gongnya kan kadang sampai usia sampai 24 bulan. Mbak Fia nggak usah khawatir, nggak usah cemas, selama ini distimulasi aja. Karena apa? Kayak aku bilang, Gani nggak bisa lompat gitu, kakinya lompat di usia sampai 2 tahun, 24 bulan. Saya sampai bilang ke suami, ayo bah kita periksain Gani ke tumbuh kembang karena dia belum bisa lompat. Terus dia cuma bisa jinjit-jinjit padahal udah 2 tahun gitu. Apa karena gemuk? Nggak juga sih, kan dulu Gani waktu kecilnya gemuk ya. Terus akhirnya si suami bilang udah tunggu aja sampai 2 tahun, toh di tumbuh kembang itu nggak boleh dimakan ya sayang, dipegang aja ya. Anak itu sampai 2 tahun, jadi kekuatannya anak itu gongnya banget itu ketika usia 2 tahun gitu Mbak. Jadi jangan cemas ketika anak belum bisa. Dan yang aku bilang di periode sensitif anak gini ya Mbak, misal ada 2 anak nih, misal Gani dan temennya misal namanya si B lah ya. Gani sama si B itu sama-sama di usia 3 tahun 5 bulan. Dia sama-sama lahir di bulan Mei. Tapi kok Gani udah lancar bicara sedangkan Gani belum. Tolong jangan samakan anak. Anak itu tuh semuanya terlahir dengan unik. Jadi anak itu semuanya unik, gak ada kesamaannya. Ketika ada orang luar bilang di sana, misal sini nak Om Mia, kok dia
belum bisa pakai sepeda kayu gitu, tapi kan nggak mungkin kita bilang dia Gani belum bisa sepeda kayu tapi Gani udah bisa baca kok, ya kan saya nggak bisa bilang begitu. Nah kita bilang aja anak itu terlahir dengan keunikan sendiri-sendiri kok Bu gitu misalnya. Terus kita jangan pernah menyamakan anak satu dengan anak yang lainnya. Jadi kayak tadi, periode sensitif anak itu pasti ada ya Bu Ibu. Jadi jangan cemas ketika anak kita itu belum bisa. Itu jangan cemas. Itu tuh ada tabel indikatornya kok. Maksudnya anakku bisa ngayuh sepeda di usia berapa, anakku bisa bicara di usia berapa, anakku bisa misalkan makan sendiri di usia berapa. Yang penting kita sebagai orang tua terus fasilitasin anak, terus dampingin anak. Jangan kita sebagai orang tua cuman cemas, ya Allah anakku kok nggak iso ini, belum bisa ini, anakku kok cuma bisa berantakin mainan. Sekarang gini, kalau kita bilang anakku cuma bisa berantakin mainan, apakah kita sebagai orang tua sudah mencontohkan bagaimana beberes rumah dengan sukacita? Kan enggak gitu ya. Iya, sama-sama Mbak Sarah. Jadi bukannya kita menjadi orang tua yang terus membandingkan. Terkadang kalau kita asik membandingkan anak kita dengan orang lain, anak kita dengan anak orang lain, biasanya kita lupa kelebihan anak kita sendiri gitu. Jadi kita fokus aja kayak Gani nih. Sekarang kan dia lagi di periode sensitif bahasa. Jadi yang aku lakuin apa? Aku terus-terusan ngasih hafalan ke Gani, hafalan surat-surat, karena dia kan periode bahasanya sedang melonjak tinggi. Nah, kalau anaknya sedang boleh. Kalau anak boleh sayang. Kalau anak dia sedang suka panjat-panjat, itu namanya periode sensitif apa? Periode sensitif gerak. Jadi ketika anaknya aku kok sukanya naik motor lagi di parkir sukanya dipanjat-panjat misal gitu. Oh, berarti dia kebutuhan geraknya sedang harus dipenuhi gitu loh. Itu yang namanya observasi. Kita ngelihat anak kok misal gini, ini anak kok buka tutup botol kayak gini, dia buka tutup botol. Oh, dia tuh lagi pengen nguatin jari-jari tangannya. Karena buka tutup botol ini juga buat menguatkan otot-otot jari tangannya supaya anaknya cepet nulisnya gitu. Bukan cepet ya, megang pensilnya benar. Kalau konsonan ngajar ini fonik sumbernya dari mana? Jadi tadi foniknya tadi loh yang di YouTube, yang apa tadi yang tunggu ya, saya kasih. Nanti A, B, mana tadi ya? C, D gitu. Foniknya dari mana belajarnya? Ini dari video YouTube ini. Ini pakai lagu kok Bu. Jadi saya tuh dulu kalau masak sambil dengerin. Nanti anak kan ikut dengerin kan. Nanti saya jadi tahu. Oh, A itu bunyinya A. B itu bunyinya B itu bunyinya B. Coba. Saya ini dulu ya. Kalau kita berpikir anak kita bingung gitu, kitanya bingung gitu ya kitanya harus belajar, jangan takut untuk belajar. Nah, oke. Nah, tadi dari video tadi di situ ada, di YouTube ada, beberapa di YouTube ada, cuman yang menurutku paling menarik ya video itu gitu. Itu video itu yang paling menarik banget itu. Nah, itu yang paling menarik banget. Nggak boleh dipegang aja ya. Itu kelereng. Nah, terus apalagi yang aku pengen sharing di sini? Poster, kartu, flashcard. Jadi awal mulanya tuh dulu aku tuh belajarnya ya Bu, tuh pakai gelendoman, metode gelendoman. Jadi gelendoman itu kan pakai flashcard yang dibolak-balik. Susu, air gitu. Terus saya ngerasa ini kayaknya kurang oke deh. Kayaknya ini pakai hafalan bukan pemahaman. Terus menggali-gali ini caranya gimana ya belajarnya. Akhirnya belajar pakai metode Montessori. Prosesnya lama nggak sih gitu? Mbak nanti share linknya. Oke, ntar aku share linknya ya di Telegram, di grupnya. Jadi nih kalau anak sedang
apa yang dilakukan anak itu semuanya pembelajaran loh Bu Ibu. Kita jangan menganggap anak kita bodoh, kita jangan menganggap anak kita pecicilan, kita jangan menganggap anak kita kok cuma diem aja, karena diemnya anak di Montessori itu juga pilihan anak. Anak diem doang gini, ngamatin kanan kiri, itu juga sebuah pembelajaran. Dia sedang belajar untuk bersabar, dia sedang belajar untuk meredam segala kemauannya yang meledak-ledak gitu. Halo Alia. Halo. Lebih sering ini aja Mbak. Halo. Kayak makannya juga, kita kan anak tuh kayak nyedot pakai sedotan. Makan tadi ada Alia. Makan itu kan juga kebutuhannya harus terpenuhi ya. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat ya Ibu-ibu. Maaf banget kalau ngomongnya kecepetan. Emang kalau ngomong agak suka nge-rap agak cepet. Enggak, bagus banget Mbak, ya Allah. Senang banget ini penjelasannya, semuanya daging semua. Malah yang makasih banget sama Mbak Fia, sama Mas Gani. Tuh Mas Gani ganteng tuh ya. Ini Gani mau duduk. Allahu Akbar. Yes. Tuh, sini. Ini Gani. ada Nah, yang bertanya lagi. Oh ya. Ada yang bertanya lagi ya? Ya, sama-sama ya. Semoga bermanfaat. Jangan pernah merasa anak kita belum bisa apa-apa. Enggak, anak kita semuanya hebat. Oh, videonya yang mana? Video ini ya. Nanti saya share linknya yang video foniknya. Nanti kalau memang ada aku tuh jarang banget buka link buka Telegram. Kalau memang mau tanya soal membaca di WhatsApp nggak apa-apa sih, di WhatsApp aja ditanya gitu. Kalau untuk baca, proses bacanya Gani sebetulnya nanti mau saya share gimana prosesnya, tapi belum ada waktu buat nulisnya. Jadi saya waktu itu bilang sama Mbak Fia lewat Zoom aja deh, soalnya saya tuh orangnya sebenarnya males buat ngetik yang terlalu banyak. Kalau di kan terlalu ini ya, saya nggak terlalu telaten buat ngetik. Terus itu aja tadi bikin PowerPoint-nya tulisannya sedikit. Jadi ya udah seininya ada, sesempetnya aja. Nanti saya share link videonya yang di YouTube. Nanti apa lagi ya? Kalau yang ini nih nanti saya juga share link kayak gini. Saya nggak jualan, saya nggak di endorse. Nanti saya kan orangnya suka membanding-bandingkan harga marketplace satu dengan lainnya, siapa tahu bermanfaat. Ini yang harganya murah ya. Iya benar, yang dilakukan sekarang itu adalah beberes mainannya. Itu tadi ada 2 box yang Gani itu kan, itu tuh jangan semua mainan anak ditumpek blek neng kono kabeh ki ojo to Bu. Jadi pokoknya itu anak dikasih mainan seperlunya. Kalau anak kira-kiranya nggak tertarik mainin ya kita rolling gitu loh. Jangan semuanya ditaruh di satu box itu, jangan. Dikasih nampan. Iya ini Gani nih kelihatan. Dikasih nampan, dikasih rak bermain, jadi anak akan tahu dengan sendirinya. Kita belajar buat anak itu supaya bertanggung jawab dengan apa yang dia punya gitu. Terus beberes, di rolling. Kalau anak itu belum bisa fokus, kayak misal anak seusia Alia itu dikasih 3 mainan aja, jangan terlalu banyak mainan karena rentang konsentrasinya belum terbentuk sempurna. Kalau udah segani boleh lah sampai 9 sampai 12 jenis mainan. Jadi kalau ditanya nih ibu-ibu, Gani itu suka mainan sendiri di depan, anteng mainan di depan, nanti saya masak di dapur, udah dianteng aja main puzzle, main apa, karena ya udah saya latih terus. Kalau misalkan anaknya udah kadung, udah terlanjur seusia Gani, tapi kita belum memfasilitasi, tenang aja, nggak apa-apa. Anak itu masih ada di masa, iya Umaya belum hilang, belum selesai. Anak itu masih ada di periode sensitif itu, jadi terus difasilitasin. Tapi kalau misalkan belum pernah memfasilitasi anak dengan memberikan rak bermain, ketika rak bermainnya diacak-acak, tolong anak jangan diomelin ya Bu Ibu, karena anak butuh 42 kali percobaan supaya itu menjadi sebuah kebiasaan. Berarti kalau 42 kali ya silakan Mbak. Jadi kalau mau misalnya kayak Rafa misal ya, dia mau dicoba deh gitu, misal mau dicoba buat
dipakai rak bermain gitu, misal biar dia ngeletakin mainan sendiri gitu, ya nggak apa-apa, dicoba aja. Tapi ketika aku nggak berhasil ya nggak apa-apa, nanti aja dicoba lagi. Sampai 42 kali percobaan biasanya anak baru berhasil buat bisa kondisinya rapi. Karena kalau dibilang saya itu orangnya rapi, ya saya itu orangnya rapi banget. Bahkan kasur itu nggak buat tempat mainan, Bu. Saya itu membiasakan kasur itu buat tidur. Tempat bermain ya di ruang tamu, walaupun ini kontrakan seunyil banget kayak gini, saya nggak pernah main di kasur. Nanti kalau kasurnya berantakan, saya lagi yang beberes. Nanti aku bilang kalau Uma beberes terus-menerus, nanti Uma capek dong nak gitu. Nanti bener-bener Bu, kalau kita tuh nerapin Montessori di rumah, itu tuh ya Allah, itu tuh ketolong banget. Bukannya aku mempromosiin tuh Montessori itu enggak, tapi karena nggak suka berantakan ya. Jadi tuh Montessori itu penolong banget, Masya Allah, atas izin Allah tuh penolong banget. Jadi silahkan ibu-ibu yang mau mencoba menerapkan, silahkan. Kalau nanti ada Mbak Montessori belajarnya di mana? Oke, kalau aku trainingnya belajarnya di Sunshine Teacher Training. Dulu itu biayanya 700.000. Itu bukan diplomanya ya, tapi cuma trainingnya aja. Jadi trainingnya itu enak nggak Mbak? Enak. Kalau mau coba aja di situ. Itu murah sih menurut aku. Bu Damar juga ngadain. Yang Damar Wijayanti itu ngadain. Cuma aku nggak tahu deh kalau di situ kayak gimana pengajarannya. Tapi Mbak Damar juga penyampaiannya oke, sama Bu Prita itu oke, karena Bu Prita kan punya sekolahan. Itu alumnus diploma di Sunshine Teacher Training. Nah, kalau aku ikutnya di Sunshine Teacher Training. Kalau buat Sayangku Cintaku ini enggak. Tadi uletnya ada di mana ya, Nak ya? Coba Gani boleh lihat di depan masih ada nggak uletnya? Nanti kita buang ya. Nah, Nggak ada. oh nggak ada. Makan semut. Oh, udah dimakan semut. Nah, jadi kalau misalkan diplomanya saya ikut di Montessori House Asia. Pakainya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kalau diplomanya. Semua bukunya pakai bahasa Inggris Bu Ibu, tapi nggak apa-apa. Bu Rosa bantu aku kok buat ini, buat apa sih, buat belajar ini kayak gini buku-bukunya. Ada berapa buku? Pokoknya kayak kuliah lagi deh tapi kalau emang tertarik diploma boleh Ini ikut, nggak apa-apa. mana? Biasanya ada ini nih, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Nggak kelihatan, nggak blur. Ini pokoknya ada tentang absurd bermain. Jadi anak itu ada masa unconscious dan conscious. Terus ada masa lagi kita belajar tentang nanti bagaimana kita kalau ngomong ke anak itu supaya nggak emosi kita meledak-ledak gitu, kayak gimana, diajarin semuanya di Montessori. Jadi sini ya Bu, saya mau sedikit sharing. Saya itu bukan ya, hidup saya dari kecil itu masa lalu inner child yang kurang oke istilahnya kalau untuk diceritakan. Jadi di sini saya berusaha untuk mencari ilmu bagaimana saya mendampingi anak supaya hal yang saya alami ketika saya kecil nggak terjadi di masa kecilnya Gani. Kalau saya baca Mbak Fia kan orang tuanya Mbak Fia membersamai Mbak Fia banget gitu ya, dari subuhan gitu-gitu pokoknya. Dah kalau baca Mbak Fia tuh yang wah Masya Allah enak banget, beruntung, maksudnya itu rezeki dari Allah gitu. Ya aku ya alhamdulillah dikasih orang tua yang luar biasa, tapi ada minusnya yang aku biasanya setiap anak kan punya inner child tersendiri ya. Nah, bagaimana saya biar nggak mau Gani merasakan apa yang saya rasakan? Ya bukan berarti itu nggak bisa terjadi, bisa aja aku melakukan itu ke Gani. Jadi aku dengan belajar dan terus belajar. Ini kalau ditanya nih, Gani Uma kalau marah ngapain Gani? Nggak tahu. Aku nggak tahu gimana. Jadi kalau dulu tuh kalau Gani masih kecil tuh kalau aku mau marah tuh kadang suka ngomel-ngomel, terus ini tuh nggak bener deh, ini tuh nggak bener aku bilang gitu. Jadi sekarang tuh aku kalau marah lebih baik diem, soalnya bagaimanapun kan anak itu bakalan meniru kita ya gitu. Oke. Apa belajarnya offline atau online? Yang apa Mbak? Yang diploma atau yang ini? Yang diploma atau yang training? Kalau yang diploma itu saya online setiap Jumat dan Sabtu setiap jam
7 sampai jam 10 malam. Itu yang diploma. Biayanya apa? Perlu dikasih tahu nggak nih? Perlu dikasih tahu nggak nih kalau Gak apa-apa dikasih tahu. Oke. Nih kalau misal yang diploma itu biayanya sebulannya kan bayarnya diangsur ya. Kalau mau ini juga, nah ini nanti kelihatan di sana. Sebulannya itu 1.700.000 setelah sebulan. Itu selama setahun gitu. Nanti kita dapat buku. Jadi kalau sebulan itu 20 jutaan lebih lah. Tapi kalau untuk trainingnya di bawah 700 sampai mungkin kalau yang bagus 1 juta kali. Tapi 500 sampai 1 juta gitu. Tapi kalau kenapa Mbak? Itu diplomanya 1 tahun ya Mbak? Iya, diplomanya 1 tahun dan tugasnya itu kayak tugas kuliah Mbak. Jadi kayak bikin isai. Jadi misalkan kuliah selesai jam 10, nanti kita lanjut bikin isai, dikumpulinya jam 12 malam gitu. Terus lanjut ngerjain tugas gitu kan. Ini tuh buku bahasa Inggrisku masih belum kecoret-coret karena kan bahasa Inggrisku benar-benar sesuatu yang memalukan. Jadi kadang aku minta suamiku yang bacain, nanti suamiku yang ngertiin, yang ceritain, aku bacanya dari buku bahasa Indonesianya. Nanti kita dapat modul juga. Mana tadi modulnya? Dapat modul kayak gitu. Mana tadi? Gak kelihatan ya. Dan ini modul channel. Nah, gitu. Kelihatan nggak? Ya nggak kelihatan. Dapat modul juga, terus nanti ada tugas kelompok, nanti kita juga diajarin juga bagaimana kita bikin sekolahan, ada kelas manajemennya gitu. Nanti kita sebenarnya kalau di diploma Montessori itu kita banyak nih Mbak, buat karir itu bagus banget buat karir. Tapi aku tujuannya sebenarnya bukan buat karir dulu sih ya, buat ilmu. Kan sekarang lagi pandemi, sekolah Montessori itu harganya mahal banget. Aku lihat di Jakarta itu uang DP sekolah Montessori itu yang preschool DP-nya 20 juta, sebulannya 2 juta. Aduh, kok mahal banget ya, sekolah TK buat anak aja segitu gitu loh. Jadi masa sih daripada aku nyekolahin Gani, kan lebih baik aku yang sekolah. Nanti Gani sekolahnya homeschooling aja sama aku gitu. Jadi awal mulanya gitu. Jadi kan kayak misal nih anaknya punya anak kembar itu enak banget sebenarnya. Terus aparatusnya kan juga sebenarnya mahal-mahal kan. Tapi nanti kan kita bisa sewa gitu kan, ada yang sewa. Sejauh ini sangat bermanfaat banget ikut diploma Montessori. Aku nggak di ini kok nggak. Ya, sama-sama Mbak. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf banget ya. Kalau ada kekeliruan mohon maaf banget. Kalau ada kebisingan mohon maaf banget ya. Ini nggak bermaksud ngajarin, cuma ya sharing aja yang aku ada gitu. Iya. Terima kasih banyak ya Mbak Fia untuk sharingnya. Ya Allah, ini senang banget, bener. Aku senang banget hari ini bisa ketemu sama teman-teman, bisa dapat banyak ilmu yang daging banget dari Mbak Fia ya. Pokoknya jangan kapok untuk ditanya-tanya kita ya Mbak. Iya nggak apa-apa, kalau slow respon maaf banget ya. Terus kalau kalau mau tanya soal informasi training banyak sekarang, nanti aku bisa kasih informasinya. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya yang sudah hadir dari menjelang sore sampai ini beneran udah sore ya. Saatnya kita bebersih ya, membersamai anak lagi. Pokoknya pesan dari aku, tetap jaga kesehatan ya Bu Ibu kesayangan, tetap semangat. Bismillah, kita harus benar kata Mbak Fia ya, kita belajar dan terus belajar. Karena bagaimanapun anak itu memang benar-benar meniru apa yang kita lakukan gitu ya Mbak. Kalau kita membersamai anak dengan bahagia, insya Allah anak juga bakal bahagia.
Iya, kita pokoknya harus membersamai anak dengan sukacita. Kalau kita mau nyuruh anak beberes tuh aja kita yang bahagia, jangan menggerutu, jangan iya toh ini berantakan terus gini-gini, jangan begitu. Tapi yang aku sekarang lakuin ke Gani ketika kita beres-beres kita yang happy. Suaranya buku ketika ditaruh gimana ya? Celung-celung gitu. Salah satu contoh. Iya. Oke, alhamdulillah sharing sore hari ini ya aku tutup. Nanti kita lanjut ya sharing-sharing selanjutnya. Insya Allah nanti ketemu Mbak Fia lagi deh. Kalau kangen ya, kita pasti kangen banget nih sama Mbak Fia. Ya, terima kasih ya teman-teman, Mbak Fia, terutama Mbak Fia ya. Sangat bermanfaat untuk kita semua. Isi dari ilmu yang Mbak Fia kasih sore hari ini, pokoknya aku gak bisa ngomong apa-apa lagi, bener-bener speechless. seneng banget dapet ilmu daging sore hari ini. Gitu ya, tetap jaga kesehatan ya untuk teman-teman semuanya, karena ini masih dalam situasi pandemi, dalam keadaan apapun, pokoknya kemanapun, bismillah, protokol kesehatan tetap berjalan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aku bagi rekamannya ya. Ya, terima kasih.